Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestri Aziza Nur Rahma, NIM 19045132. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari UTS Astronomi. Yang pertama, kenapa ilmu astronomi dibutuhkan oleh ahli geografi? Astronomi yang secara etimologi berarti ilmu bintang adalah ilmu yang melibatkan pengamatan dan penjelasan kejadian yang terjadi di luar bumi dan atmosfernya. Ilmu ini mempelajari asal-usul, evolusi, sifat fisik dan kimiawi benda-benda yang bisa dilihat di langit dan di luar bumi. Juga proses yang melibatkan mereka. Astronomi juga merupakan ilmu alam tertua yang mempelajari manusia. Ilmu astronomi dibutuhkan oleh ahli geografi karena ilmu ini merupakan salah satu ilmu yang masuk ke dalam kajian dari geografi, atau ilmu ini merupakan bagian dari geografi. Selain itu, aktivitas manusia bergantung pada alam. Gejala-gejala yang ada di bumi itu berkaitan dengan luar angkasa. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan nomor 2, sejarah perkembangan astronomi. Pada bagian awal sejarahnya, astronomi hanya memerlukan pengamatan dan ramalan gerakan benda-benda langit yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Yunani kuno memberikan sumbangsi penting bagi astronomi, di antaranya definisi dari sistem magnitud. Alkitab berisi sejumlah pertanyaan atas posisi bumi di alam semesta, serta sifat bintang dan planet. Pada tahun 500 Masehi, Aryabhata memberikan sistem matematis yang menyatakan bumi berputar pada porosnya dan memperhitungkan gerakan planet ke matahari. Sejalan dengan pertumbuhan peradaban manusia, yang kehidupannya tak lepas dari berbagai fenomena alam, seiring itu pula perkembangan dunia astronomi. Astronomi mulai tumbuh saat adanya kebutuhan untuk metode menentukan arah dan bantuan navigasi ketika kapal layar menjelajah laut. Bangsa Mesir telah dengan cermat mengamati matahari selama ratusan tahun. Mereka menghitung jumlah matahari terbit dan terbenam dari satu musim panas ke musim panas berikutnya dan menemukan matahari terbit dan terbenam sebanyak 365 kali dalam satuan yang kemudian kita namai 1 tahun. Orang zaman purba di berbagai belahan dunia seperti Cina dan Mesopotamia juga telah mengamati bintang berabad-abad lamanya. Dimulai dari pengamatan sederhana terhadap berbagai benda langit, astronomi berkembang ke dalam sains yang mempelajari gerak, lokasi, serta hakikat fisik semua benda langit. Penemuan terbaru yang dihasilkan dan keterkaitannya dengan cabang-cabang ilmu geografi. Gambaran baru pada Jupiter. Geografi merupakan suatu ilmu yang menggambarkan atau mempelajari tentang bumi. Terdapat keterkaitan antara badai yang terjadi di planet Jupiter dengan badai yang terjadi di planet bumi. Badai yang terjadi di planet Jupiter sangat mirip dengan badai yang terjadi di planet bumi, di mana fenomena alam ini menggerakkan air di atmosfer kedua planet. Berdasarkan hal tersebut, maka diketahui bahwa badai yang terjadi di planet Jupiter memiliki keterkaitan dengan cabang ilmu geografi, yaitu meteorologi dan klimatologi. Jupiter mempunyai gas raksasa, sehingga menjadi penyelamat bagi bumi karena melindunginya dari hujan meteor. Pergerakan gas yang terjadi di permukaannya dapat digunakan untuk mempelajari sistem cuaca di bumi. Udara yang hangat dan kelembapan tinggi di khatulistiwa bumi memicu badai di sekitar bagian tengah planet, sedangkan efek yang sama pada Jupiter diciptakan oleh gas hangat dan interior Jupiter yang naik di kutub karena kurangnya stabilitas atmosfer. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan nomor 3. Teori-teori 1. Nebula adalah awan cahaya kabur yang tergantung di atas bintang-bintang. Pusarannya ada yang berbentuk telur dan spiral halus. Selanjutnya, menurut Hubble, alam semesta berkembang. Yang ketiga, sisa-sisa bintang yang meledak mengalir di angkasa, awan, gas, dan debu, yang sangat luas tempat lahirnya bintang-bintang baru. Yang keempat, Hubble Deep Field adalah setiap titik cahaya mewakili galaksi dengan 100 miliar bintang seperti matahari. Menunjukkan cahaya dari galaksi 4 miliar kali lebih redup dari yang biasa dilihat oleh mata manusia. Yang kelima, energi gelap adalah energi yang diciptakan dari ruang hampa. Yang keenam, tim astronom mengemukakan teori bahwa alam semesta mungkin benar-benar berhenti mengembang dan mulai melambat.
Selanjutnya, teori revolusioner Big Bang. Teori revolusioner Big Bang merupakan momen tunggal saat alam semesta lahir. Sisa-sisa dari Big Bang masih bisa dirasakan sampai saat ini. Ilmuwan menghitung suhu 3 derajat di atas nol mutlak. Penzias dan Wilson menemukan bukti fisik pertama dari Big Bang. Teleskop radio mereka menangkap sisa-sisa cahaya awal alam semesta. Bukti langsung bahwa ada Big Bang panas yang merupakan asal mula alam semesta. Selanjutnya yang ke-8, Big Crunch, di mana galaksi yang menarik satu sama lain bisa memperlambat dan akhirnya menghentikan perluasan alam semesta, yang kemudian akan diikuti oleh runtuhnya alam semesta. Yang ke-9, supernova merupakan suatu ledakan yang menyebabkan kematian bintang-bintang. Tipe supernova 1A, yaitu mereka meledak sebagai pelarian nuklir raksasa, pada dasarnya adalah bom nuklir raksasa. Yang ke-10, saat ini sebagian besar bintang tidak meledak di akhir hidupnya, tetapi merusak diri secara kolosal. Yang ke-11, ekspansi alam semesta tidak melambat sama sekali. Yang ke-12, energi gelap adalah gaya misterius yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Melawan gravitasi mendorong alam semesta terpisah lebih cepat dari sebelumnya. Energi gelap membentuk sebagian besar alam semesta. Yang ke-13, alam semesta tidak statis, namun tumbuh semakin besar. Galaksi-galaksi berkembang bergerak terpisah satu sama lain karena ruang angkasa itu sendiri yang berkembang. Selanjutnya, hukum fisika. Kim Weaver mengatakan jika manusia tahu kecerahan sebuah bintang, secara intrinsik manusia dapat mengetahui seberapa jauh jaraknya, atau candle standar. Yang kedua, dengan teleskop Hubble menghitung kecepatan lebih dari 930.000 galaksi, sehingga dapat memberi gambaran tentang alam semesta, tempat manusia tinggal, dan seberapa cepat ia berpisah. Yang ketiga, akurasi WMAPS memungkinkan para astronom untuk memecahkan misteri kosmik besar lainnya dan usia yang tepat untuk alam semesta. Peta W mengungkapkan tepi alam semesta dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang keempat, Hubble melakukan pengukuran jarak ke salah satu nebula, jarak Andromeda sekitar 800.000 tahun cahaya. Itu lebih dari 8 kali jarak kebintangan. Diketahui bahwa Andromeda berada di luar Bima Sakti. Yang kelima, para astronom menghitung bahwa dark matter membentuk 23% dari alam semesta. Itu ditambahkan ke energi gelap dan hanya menyisakan 5% dari seluruh alam semesta. Yang keenam, untuk mengetahui seberapa jauh jarak galaksi-galaksi yang sebenarnya, para astronom membutuhkan lilin standar, sebuah bintang yang akan bertindak sebagai tolak ukur kosmik. Yang ketujuh, spektroskop pada tahun 1880-an digunakan untuk menganalisis cahaya dari matahari. Spektroskop membagi cahaya putih menjadi spektrum warna pelangi, dan tersembunyi dalam spektrum ini adalah petunjuk perilaku bintang. Yang kedelapan, gravitasi Einstein. Tidak lengkap untuk memahami gravitasi. Ada kemungkinan gravitasi mengubah beberapa hukum fisika dasar. Yang kesembilan, Alex Filippenko menjelaskan cahaya bekerja dengan cahaya yang sama. Jika mobil biru melaju dengan cepat, maka cahaya biru frekuensi tinggi akan direntangkan, kemudian warna biru akan bergeser ke merah. Maka mobil itu akan tampak merah, dikenal sebagai kapal merah. Yang ke-10, Hubble melihat pergeseran merah galaksi untuk mengetahui seberapa cepat mereka bergerak. Hubble memetakan kecepatan galaksi baik dekat maupun jauh. Hubble menemukan bahwa semakin jauh sebuah galaksi, semakin besar pergeseran merahnya, jadi semakin cepat dia menjauh. Selanjutnya, jawaban untuk pertanyaan nomor 4. Karakteristik matahari. Matahari terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu di bulu Orion galaksi Bima Sakti. Matahari lahir saat awan debu dan gas dikenal sebagai nebula matahari. Matahari dibagi menjadi 6 lapisan, yaitu korona, kromosfer, fotosfer, zona konvektif, zona radiasi, dan inti. Inti memiliki suhu 27 derajat Fahrenheit.
Jumlah atom: hidrogen 90%, helium 8,9%, elemen yang lebih berat seperti karbon dan oksigen 0,1%. Di permukaan matahari terdapat area gelap yang disebut bintik matahari, menandai kantong magnet yang kuat. Matahari adalah jumlah terbesar dan paling masif di tata surya. Luas matahari lebih dari 100 luas bumi. Matahari dapat membuat 100 planet di dalamnya. Matahari mengandung 99,8% dari seluruh massa di tata surya, sehingga matahari dapat menarik benda-benda yang ada di sekitarnya dan memungkinkan matahari menyatukan 8 sistem tata surya dan puluhan planet katai serta 170 bulan dan komet dan asteroid. Fenomena yang terjadi di matahari. 1. Medan magnet matahari merangkum seluruh tata surya. 2. Sifat matahari yang membara bersama dengan tarikan gravitasi yang luar biasa dan medan magnet yang luas membantu menjadi jantung tata surya. Yang ketiga, pada inti matahari terdapat reaksi fusi termonuklir yang melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk radiasi, listrik tenaga surya, dan angin yang bisa dirasakan di bumi. Yang keempat, heliosfer, medan gaya yang melindungi planet dari radiasi kosmik yang berbahaya. Ini disebabkan oleh plasma matahari yang mendorong partikel bermuatan listrik menuju kutub bintang. Proses ini mengubah matahari menjadi magnet raksasa. Matahari tidak bertahan selamanya. 6,5 miliar tahun, matahari akan kehabisan bahan bakar hidrogen. Merkurius dan Venus meluas hingga menyelimuti bumi dan kemudian runtuh menjadi bintang kecil dan katai putih. Dampak bagi bumi: yang pertama, panas dan cahaya memberi kehidupan. Yang kedua, terbentuk aurora akibat medan magnet matahari berinteraksi dengan atmosfer bumi dan beberapa planet lainnya. Jawaban pertanyaan dari nomor 5. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan planet bumi dengan planet lainnya yang memungkinkan adanya kehidupan, yaitu 1. Letak planet bumi yang strategis, yaitu tidak jauh dari matahari dan tidak dekat dengan matahari, sehingga suhu di permukaan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Yang kedua, adanya oksigen yang mencukupi, karena makhluk hidup tidak dapat terlepas dari oksigen, terutama manusia. Yang ketiga, bumi mengandung asam amino, adanya lapisan ozon yang berguna untuk menghalau paparan sinar berbahaya. Yang kelima, terdapat karbon dioksida yang berperan penting dalam fotosintesis tumbuhan. Yang keenam, terdapat atmosfer yang menjaga bumi dari serangan benda-benda langit. Yang ketujuh, terdapat gaya gravitasi yang kuat di bumi. Yang kedelapan, di bumi air dapat berbentuk 3 wujud, yaitu cair, padat atau es, dan gas. Komponen-komponen yang mendukung: 1. Keberadaan air yang melimpah, 2. Kandungan oksigen yang besar, 3. Orbit yang stabil. Nah, itulah jawaban UTS saya. Semoga memuaskan, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.